Shalom, Horas dan selamat hari Selasa buat kita semua. Topik yang menjadi bahan renungan dalam rangka untuk menguatkan iman kekristenan kita pada hari ini tanggal 18 Maret tahun 2025 ini, natsnya diambil dan yang tertulis dalam Ibrani 5 ayat 7. Demikian isi firman Allah yang akan kami bacakan untuk kita semua. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang mampu menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, dimanapun Anda berada. Dari logika manusia, adanya penderitaan dan keterpurukan itu akan membawa sisi kemanusiaan kita untuk segera berusaha sekuat tenaga mencari jalan keluar, bahkan dengan menghalalkan segala cara asalkan dirinya terlepas dari penderitaannya. Pada situasi ketika kita mengalami pencobaan, penderitaan dan keterpurukan, kemungkinan besar ada satu di antara kita yang tetap setia dan taat kepada Kristus, atau malahan ada yang segera meninggalkan iman kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Sebenarnya adanya penderitaan dan keterpurukan adalah satu cara yang efektif untuk bertumbuh dewasa secara rohani. Sebab sepanjang proses itu, kita akan menemukan bahwa pertumbuhan di dalam Tuhan bukan sekadar soal damai sejahtera dan sukacita yang kita alami. Pertumbuhan kita dalam keserupaan dengannya akan memuliakan Allah apabila kita juga dengan tulus menguatkan iman sesama kita dalam ragam aktivitas hidup yang kita jalani. Bila dicermati isi kitab Ibrani pasal 5, memberikan gambaran yang jelas tentang sifat manusiawi Yesus. Bayangkan Yesus, sepenuhnya adalah Allah dan sepenuhnya manusia dalam wujud manusia, berhubungan erat dengan emosi dan pengalaman diri selaku manusia. Yesus bukanlah dewa yang tidak pernah merasakan pergumulan hidup manusia selama berada di bumi. Dia menjalaninya, dan dia mengalami kehidupan suka dan duka yang terdalam. Sama seperti kita, yang mana, mungkin pada hari ini, kita sedang berada di tengah kesedihan atau di tengah pencobaan yang amat sulit. Maka ingatlah, bahwa Yesus juga pernah mengalaminya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian, nats renungan Ibrani 5 ayat 7 ini juga mengingatkan kita bahwa Kristus menangis sama seperti kita saat ini. Dan juga adalah untuk mengingatkan, bahwa kita tidak sendirian dalam kesakitan, kesedihan, dan penderitaan yang ada. Melalui ayat firman Tuhan ini, kita mendapatkan suatu pembelajaran yang sangat luar biasa. Bahwa sekalipun ia adalah anak tunggal Allah Bapa yang bertakhta di sorga, namun ia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ia sangat menaati perintah Bapanya yang mengutusnya. Dia bahkan sudah menunjukkan kepada kita kerendahan hatinya yang penuh dengan belas kasihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku dimanapun Anda berada, secara eksplisit dan implisit, dari nats renungan ini, kita juga dapat melihat bahwa Yesus Kristus dalam hidupnya sebagai manusia, telah mempersembahkan berbagai doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yaitu kepada Allah Bapa yang sudah menyelamatkan dan membangkitkannya dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Namun satu hal yang penting kita ketahui,
bahwa semua hal itu terjadi disebabkan atas adanya ketaatan dan kesalehan Yesus Kristus, sehingga baik itu berupa persembahan, permohonan dan keluhannya Yesus Kristus, telah didengarkan oleh Allah Bapa, utamanya oleh karena ketaatan dan kepatuhannya Yesus dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud sebagai utusan Allah di dunia. Keteladanan tentang ketaatan pada kehendak Allah, itulah yang hendaknya kita tiru, ketika hari ini kita mengingat kembali bagaimana penderitaan Yesus hingga mati di kayu salib. Ketaatan atas kehendak Allah menghasilkan kekuatan dan hati yang tetap penuh kasih dan kedamaian menjalani penderitaan, sehingga membuahkan keselamatan bagi semua orang yang percaya dan taat pada Yesus. Keselamatan itulah yang kita nikmati saat ini sebagai buah dari ketaatan Yesus Kristus, maka siapapun yang taat pada kehendak Yesus Kristus pasti mendapatkan keselamatan, kemuliaan dan hidup yang kekal. Dalam nats renungan Ibrani 5 ayat 7 hari ini bukan hanya sekedar mengingat bagaimana penderitaan Yesus untuk menyelamatkan kita, melainkan kita juga harus mau belajar untuk menjadi satu kepribadian sebagai orang yang taat pada Yesus, betapapun sakit dan menderitanya kita. Sebab Tuhan telah memberikan garansi, sehingga kita dapat tahu bahwa kita pasti kuat dan tidak akan pernah kehilangan hati yang penuh kasih dan damai. Tapi di lain pihak, Tuhan juga menegaskan dan menuntut kita semua agar senantiasa tetap setia menjalani ragam kehidupan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Betapa penderitaan menimpa hidup kita, karena kita tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada, ketaatan Yesus telah memberikan keteladanan bagi kita, yang mana akan mendorong kita untuk senantiasa beriman dalam segala kondisi, ruang dan waktu, baik itu dalam keadaan senang maupun susah. Sebab kita percaya bahwa Allah akan menuntun perjalanan hidup kita jika kita melakukan ketaatan di dalam hidup kita terhadap firman Tuhan. Selain itu, kita senantiasa harus belajar percaya bahwa akan selalu ada kekuatan Allah yang membuat kita tidak menyerah dengan segala lika-liku dan pahit getirnya kehidupan ini. Dengan menjadi taat, maka kita akan telah menjadi sosok anak-anak Allah, dan menjadi saksi bagi setiap orang yang melemah imannya maupun jadi saksi kepada mereka yang kurang percaya kepada Allah. Kita tak perlu ragu dan bimbang, karena Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita, dan buah dari ketaatan itu pasti indah dan bahagia. Kita pun tetap dapat menjalaninya dengan hati yang damai dan penuh kasih. Nah, dengan mengingat penderitaan Kristus, maka kita menjadi semangat dalam menjalani hidup dan aktivitas kita setiap harinya, walaupun semuanya itu tidak terlepas dari pergumulan, penderitaan dan keterpurukan. Senantiasa ingatlah bahwa Tuhan pasti menguatkan dan menjadikan hidup kita tetap penuh kasih dan damai sejahtera, dan pada akhirnya kebahagiaan pasti akan kita rasakan. Tak ada yang lebih indah dari persekutuan dengan Tuhan melalui membaca dan mendengarkan firman-Nya. Amin. Demikian topik dan nats renungan kita pada tanggal 18 Maret tahun 2025 ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam menguatkan iman percaya kita selaku pengikut Kristus. Selamat beraktivitas di hari Selasa. Semoga tiap langkah kita diberkati oleh Tuhan, dan senantiasa diberikan kesehatan raga,
kesehatan jiwa dan kesehatan iman. Salam hangat dari kami, Hasudungan Sila N, Jemaat HKBP Sidorame Resort Medan Timur, Distrik 10 Medan Aceh. Shalom dan Horas Hubata Haganupan. Sampai jumpa.